Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ayu 33 Channel. Kali ini kita akan membongkar rahasia membuat telur asin yang masir. Oke, kita lihat langkah-langkahnya. Ini adalah tanah liat yang lagi dihaluskan. Jadi ambillah tanah liat, kemudian campur air, kemudian haluskan, bersihkan sampah-sampah yang ada di dalamnya seperti akar-akar, daun-daun, jika ada daun-daun. Ya, kita lihat prosesnya. Setelah halus, dibersihkan kembali tanah-tanah yang menggumpal. Oke, kita lihat proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah menyenter telur. Proses ini bisa menggunakan lampu atau senter biasa, tapi untuk kali ini kami menggunakan lampu. Terus untuk praktisnya, ambil rak bekas, baru kita bikin lubang. Jadi ini lubangnya bisa kelihatan. Kita lubangi seperti ini. Terus letakkan di atas lampu, baru letakkan telur di atasnya sehingga kelihatan telur yang masih bagus dengan yang sudah tidak bagus. Jadi kalau bening begini itu menandakan bahwa telurnya masih bagus. Oke, kita senter satu-satu telurnya sebelum diasinkan. Proses penyenteran telur. Jadi senter keseluruhan telur yang akan dibikin telur asin. Jadi setelah kita siapkan telur itiknya, kita senter, kita sortir, yang pecah dikasih keluar, yang ada lubang-lubang atau retak-retak seperti ini dikasih keluar, karena akan tidak bagus jadinya setelah diasinkan nanti, dan biasanya busuk, tidak jadi. Kemudian siapkan garam yang sudah dihaluskan, bisa ditumbuk, bisa juga di pabrik, yang biasanya kita pakai untuk parutan kelapa. Terus ini adalah tanah liat yang sudah dihaluskan atau diencerkan. Kemudian kita siapkan abu hitam dari pabrik beras atau penggilingan padi yang biasanya menggunakan oven untuk proses pengeringan ini. Penampakannya akan lebih bagus dan lebih bersih, tidak tercampur dengan sekam. Oke, kita ikuti proses selanjutnya. Jadi tanah liat kita takar
beberapa takar dengan garam. Biasanya kami menggunakan campuran satu-satu. Kalau untuk pengiriman yang agak jauh, biasanya kita menggunakan campuran 21 jadi atau 31, jadi 2 takar tanah liat, 1 takar garam halusnya. Oke, kita takar dulu guys. Tanah liatnya ini adalah 1 takar, 2, 3. Kemudian kita ambil lagi garamnya, 3 takar. Oke, sudah siap. Kemudian kita haluskan atau campurkan lagi adonan. Kita campurkan sampai betul-betul tercampur. Nah, selanjutnya kita harus berhati-hati memilih telur itik yang akan kita jadikan telur asin. Karena apabila pemilihan telurnya tidak bagus, maka telur asin yang kita hasilkan juga tidak bagus. Jadi harus dipilih telur itik yang benar-benar dari sawah. Artinya biasanya digelandang di sawah dan bertelur di sekitar sawah, karena akan menghasilkan telur yang orange. Dan apabila bukan telur yang digelandang di sawah atau yang biasa dipelihara di sekitar rumah, dengan istilah di sini itik bibi, telur itik bibi, maka kuningnya itu tidak orange, dan itu apabila dibikin telur asin itu hasilnya tidak terlalu bagus. Jadi kita harus pilih yang telur itik yang dari sawah. Istilahnya kalau di sini telur itik sawah, dan itu harganya agak sedikit di atas atau sedikit lebih mahal dibanding telur itik yang dipelihara di sekitar rumah atau itik bibi. Oke, kita lihat perbedaan kuning telurnya guys. Jadi telur itik yang kita sudah pisahkan, yang kita sudah sortir, kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian kita celup, kita uleni dengan abu hitam yang dari pabrik, sehingga kita dapat hasilnya di baskom itu. Pengerjaan seperti ini biasanya kita kirim ke daerah Burau, Tarakan, Nunukan, Samarinda, karena tipe seperti inilah yang konsumen minta dari sana. Berbeda dengan yang biasa kita kirim, kemudian tidak membutuhkan pengerjaan yang lebih detail seperti ini. Dan ini membuat telur asin bisa bertahan lama, dan abunya atau garam yang menempel di telur itu tidak mudah rontok, karena akan melengket setelah dia agak kering.
Nah, ini kita kasih masukkan ke kantong-kantong untuk pengemasannya. Biasanya kami mendiamkannya seminggu untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Itu minimal seminggu atau sesuai dengan selera masing-masing. Tapi kalau untuk pengiriman biasanya itu seminggu di jalan baru, dan pada saat sampai sudah bagus hasilnya. Nah, ini sudah diikat, sudah siap dikirim. Nah, setelah dibungkus kita diamkan selama 1 minggu untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus atau sesuai dengan selera. Setelah kita diamkan selama 1 minggu, kita cuci, baru kita kukus. Setelah dikukus itu akan tampak perbedaan apabila telur itiknya bagus dan tidak bagus. Bila telur itiknya dari sawah itu kuningnya akan orange dan kelihatan membatu. Itulah rahasia untuk mendapatkan telur asin yang masir. Jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe ya, supaya saya selalu membuat video untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.